Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mangga derenge ngaos hadiah Fatihah kangge muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Biji Samsuri, Nahdlatul Ulama Indramayu, para ulama Singaraja Singajaya, khusus Kiai Haji Muhammad Sufri bin Mufli bin Mukhtar bin Banawi bin Hasyim, Umi Abi Walidiyah wa muallimina wa muallimi muallimina Romo Kiai Akin Siroj, Buya Ja'far, Kang Asin, Kang Hamdan, Mbak Idris, Kiai Abdul Aziz Mansur, Kiai Ma'adi Nur, wabil khusus Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Huzali, wabi karomatihim wabi barakatihim, bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat shabaa'an mumbatha wa kuntum azwajan thalathah. Abul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusadda'una 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yataghayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima
إلا قيلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في شجر مخدود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين
فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi suratil waqi'atis syarifah wa munzila hadhihi suratil munifah nas'aluka ya Allah bismikal fattahir razzaqil ghaniyil mughnil karim an taftaha lana abwaaba rahmatika wa fadlika wa rizqika wa an tarzuqna minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal afiyati usulaha wa minad dunya khairaha wa minal ma'ishati arghadaha wa minal awzaki arzaka wa minal amwali ajzalaha wa abarakaha wa minal ulumi anfa'aha wa minal akhlaqi ahsanaha wa minal matalibi nailaha wa minal akhirati na'imaha wa tughniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain wa tughniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain wa tughniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain wa tukrimana bil ijabati wal qabul ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wal mudhnibin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Halaman Ndika halaman 27 Al-Ilmiyah Baka Darul Kutub Al-Ilmiyah halaman 32 atas, kalau 27 bawah alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-ashiru fil ishqi. Bab yang ke-10 menjelaskan tentang ishqi. Ishqi itu apa? Beronto itu ya rindu. Al-hubbu utawi hub demen iku ibaratun salah sijine tinembung an mailit tabai saking condonge watek ila syai'i maring suwiji-wiji al mulidzi kang ngenakaken. Fa in ta'akkada maka lamun dadi kuat kukuh apa zalikal mailu mengkono condong wa qawiyun dan kuat sumia maka den arani apa zalikal mail den arani iskon ing aran isyab bronto atau rindu. Fayujawizu maka nglewati sapa si wong ila ayyakuna yen ta ana sapa si wong ana iku rafiqon dadi temen limahbubihi maring wong kang den demenine wong.
wa yunfikulan maringi nafaqah sapa si wong ma ing barang yang kang miliki sapa wong li ajlihi karena arae mahbub. Ala taro anatoh ningali sira, ala anatoh ora ningali sira ila Zulaikha maring Zulaikha balahu kang tumeka biha kelawan Zulaikha mim mahabbati Yusuf saking demen Nabi Yusuf sallallahu alaihi salam opo zahaba yento ilang, opo zahaba yento ngilangaken, nguculaken atau entengaken opo sapa si zahaba andahaba yento ilang opo maluha hartane Zulaikha wa jamaluha lan kecantikane Zulaikha wa kana lan anana iku laha kedue Zulaikha minal jawahiri nyatane pira-pira mutiara wal qala idilan pira-pira kalung emas ka apa wakrun itu bobot kekuatan sabaina 70 apane jamalan jumlahe. Waqad anfaqat halan teman-teman nafaqahaken sapa Zulaikha ha ing mau apakah al jawahir wal qalaid kullaha yasakabiane al jawahir wal qalaid fi mahabbati Yusufa ing dalem seneng maring Nabi Yusuf wa kullu man lan utawi sabene wong kala kang ngucap wa kullu man lan utawi sabene wong kala kang ngucap sapa si wong ngucape ra'aitu Yusuf al yauma a'tajhu kila datan tuhnihi hatta lam yabqalaha syai'un. Kala ngucap sapa wong ra'aitu ningali ingsun Yusufa ing Nabi Yusuf al yauma ing dalem iki dina a'tajhu maka maringi sapa si Zulaikha hu ing wong kila datan ing kalung tuhnihi kang nyukupi apa kiladahu ing wong hatta lam yabqa sehingga ora tetep laha kadue Zulaikha apa seun suwiji-wiji wa kan tan ana sapa Zulaikha ana iku tamsi lumaku sapa Zulaikha kullasain ing saben-saben suwiji bi ismi Yusuf kelawan nyebut arane Nabi Yusuf wa qad nasiat lan teman-teman lali sapa Zulaikha kullasain ing saben-saben suwiji siwahu ing seriyane Yusuf min fartil iski karena bangete beronto. Ini jadi bab yang ke-10 itu bab menjelaskan tentang Ishaq. Ishaq itu salah satu ajaran-ajaran orang sufi, orang-orang yang mendalami tasawuf. Ini salah satu tingkatan, salah satu makom itu adalah Ishaq. Ishaq itu adalah rindu. Jadi orang-orang yang mendalami dunia tasawuf ketika dia sudah menapak jalan dan sampai pada makom Ishaq, makom rindu kepada Allah, maka ia akan lupa dengan dirinya. Ia hanya yang diingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah merasa sudah tidak ada, istilahnya fana lah begitu. Tapi di sini yang disebut sebagai Ishaq atau al-hubbu ibaratun an mailit tabai ila syai'i al-muliddi. Jadi Ishaq ini adalah rindu, ini adalah satu ungkapan yang memiliki kecenderungan pada sesuatu yang nikmat. Nah, itu namanya Ishaq. Lah ketika hub itu namanya cinta. Lah ketika cinta ini sudah melebihi kekuatannya itu luar biasa,
maka itulah yang disebut sebagai rindu, isyaq. Dan isyaq ini, kerinduan ini sudah melebihi daripada istilah teman. Teman bagi orang yang dicintai. Ini sudah, kalau sudah memiliki isyaq, rindu, maka apa-apa yang dimiliki ia rela untuk diberikan kepada orang yang dirinduinya. Di sini Al-Ghazali itu mencontohkan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha ketika betul-betul mencintai Nabiullah Yusuf, maka seluruh apa yang dimiliki oleh Siti Zulaikha itu diberikan kepada siapa saja, apalagi kepada Nabi Yusuf, kepada orang yang memberikan kabar tentang keberadaan Nabi Yusuf, itu diberikan apa saja yang dimiliki. Siti Zulaikha itu kan istrinya raja, istrinya raja yang kalau di dalam sebuah tafsir itu dijelaskan rajanya itu ya Abdul Aziz. Kebetulan rajanya ini impoten itu, jadi tidak berfungsi, sehingga meskipun Siti Zulaikha itu betul menjadi istri, tapi belum disentuh apapun. Itu dalam ceritanya seperti itu. Dan ketika salah satu waktu Siti Zulaikha itu bertemu dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam, kemudian jatuhlah cinta, dan cintanya itu sampai ke tingkat isyaq, rindu, sehingga Zulaikha itu betul-betul melupakan dirinya. Apa-apa yang dimiliki itu semuanya diberikan kepada siapa saja yang menyebut namanya. Itu namanya isyaq. Ini ibaratnya itu seperti itu. Begitu juga orang kalau sudah cinta kepada Allah, kemudian cintanya itu kuat melekat di dalam hati, pikiran, maka dengan dirinya ia akan selalu rindu. Ketika sudah rindu kepada Allah, maka kemanapun dan kapanpun ia akan selalu menyebut nama Allah. Bukan hanya menyebutnya itu di ucapan saja, tapi masuk meresap di dalam hati. Ketika kalimah Allah itu sudah meresap di dalam hati, maka sudah bisa dipastikan seandainya meninggal dunia, ia akan pasti husnul khotimah. Nah, itu. Jadi pentingnya itu di situ. Dan isyaq ini atau rindu ini biasanya oleh para ulama tasawuf itu hanya pertama kali menyebut namanya, berkali-kali menyebut berulang-ulang. Maka dengan menyebut berkali-kali dan berulang-ulang, dengan sendirinya kalimah Allah itu akan melekat di dalam hati, masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan ketika sudah masuk ke dalam alam bawah sadar, maka dengan sendirinya energi kalimah Allah ini akan mengendalikan kehidupan si empunya, akan mengendalikan orang yang mewiridkan kalimah lafaz Allah. Nah, ketika energi dalam kalimah Allah ini sudah menguasai seseorang dan mampu mengendalikannya, maka secara otomatis ia akan selalu melakukan hal-hal yang bersifat kebaikan. Itu pentingnya tasawuf itu di situ. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu, karena hati kita kan dalam Al-Quran, pokoknya hati itu kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi hati itu setiap detik, setiap saat itu berubah. Keimanan kita itu selalu berubah dan berubah. Maka salah satu cara bagaimana agar tidak berubah tetap para ulama ahli tasawuf itu mengajarkan untuk berzikir kalimah Allah. Itu dalam rangka apa? Supaya pikiran kita dan hati kita selalu tertuju kepada Allah. Jadi inti dari apa yang dibacakan tadi itu seperti itu. Wa idza rafa'at lan ing dalem nalikane ngangkat sapa si Zulaikha ra'saha ing sirai Zulaikha ila samai maring langit,
Ro'at maka ningali sapa Zulaikha isma Yusufa ing arane Nabi Yusuf maktuban haledin tulis alal kawakib ing atase piro-piro lintang. Jadi Siti Zulaikha itu ketika mukanya ke atas, dihadapkan ke atas ke langit, maka yang di langit-langit itu akan tertulis kata-kata Yusuf. Artinya apa? Memang Zulaikha itu sudah terlalu rindu kepada Yusuf sehingga dia tidak mengenal siapa-siapa kecuali Yusuf. Apapun yang ia lihat, ya itu Yusuf. Itulah yang diartikan sebagai Aisyah. Nah, ini orang kalau sudah pada satu tingkat Aisyah rindu kepada Allah, maka dimanapun tempat ketika ada suara azan, ia akan bergegas untuk sholat. Dimanapun tempat, lagi di dalam perjalanan ya berhenti terus sholat, lagi jualan ya ditinggalkan jualannya sholat, lagi kerja waktu sholat ya sholat dan begini. Jadi memang ketahuannya seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah memiliki rasa rindu kepada Allah ketika kerja itu menunggu waktu sholat saja. Kerja berangkat jam 7 untuk sampai zuhur, ya tidak menunggu istirahat, tapi kerja untuk menunggu sholat. Begitu selesai sholat zuhur, makan, setelah makan istirahat sebentar, kerja lagi, nunggu sholat asar. Jadi setiap harinya ia selalu menunggu menunggu sholat. Karena ia akan merasa nikmat ketika melakukan sholat. Makanya kan wasta'inu bis sabri was shalah gitu loh. Jadi orang-orang yang sudah bisa sholat yang dilakukan itu adalah bisa menjadikan solusi, itu adalah orang-orang yang memang ia rindu kepada Allah, ia rindu untuk melakukan sholat. Maka sholat yang ia lakukan ini akan berpengaruh di dalam kehidupannya. Sholat yang ia lakukan itu akan menjadi solusi di berbagai macam kehidupan yang dialami. Itu penting. Tapi bagaimana ketika misalnya kita kok tidak merasa rindu dengan sholat? Ya sudah, jalankan saja. Nanti satu saat dengan sendirinya akan sampai kepada tingkat rindu untuk melakukan sholat, rindu beribadah, rindu bertemu dengan Allah, menyapa Allah, berdialog dengan Allah. Sholat itu kan salah satu cara metode yang Allah berikan kepada hambanya agar bisa berdialog dengan Allah, agar bisa menghadirkan Allah. Itu salah satunya itu ya sholat. Jadi salah satu cara yang kita bisa berdialog dengan Allah langsung tanpa perantara yaitu sholat. Makanya sholat itu disebut sebagai mi'rajul mukmin. Jadi sholat itu adalah sebagai mi'rajnya orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin ketika menghadapi berbagai macam persoalan hidup itu solusinya adalah sholat. Karena dengan sholat maka ia akan hatinya tenang, pikirannya damai. Ketika hatinya tenang, pikirannya damai, maka solusi-solusi yang ada di sekelilingnya itu akan nampak. Gambarannya seperti ini. Ketika misalnya kita berada di dalam satu ruangan. Satu ruangan itu gelap karena kebetulan listriknya mati. Begitu ruangan itu gelap, kita membutuhkan sesuatu. Padahal sesuatu itu ada di samping kita. Tapi karena ruangannya gelap sehingga sesuatu itu tidak bisa kita lihat. Nah, itu gambarnya seperti itu. Gambaran hati yang kotor, hati yang tidak jernih, itu gambarnya seperti itu. Sebenarnya solusi kehidupan kita itu ada di hadapan kita. Cuman karena hati kita itu banyak kotorannya, pikirannya banyak dikelabui oleh berbagai macam pikiran-pikiran yang negatif, sehingga solusi itu tidak nampak. Padahal
senyatanya sebenarnya setiap solusi kehidupan itu ada di samping kita, ada di depan kita. Cuma itu tidak nampak. Kenapa? Karena terhijab, tertutup oleh kotoran-kotoran yang ada dalam pikiran dan hati. Kan begitu. Itu dalam bahasa tasawuf itu seperti itu. Nah, itu gimana cara menghilangkan kotoran-kotoran itu? Yaitu caranya ya rindu untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, rindu inilah yang akhirnya akan membuang, membersihkan berbagai macam kotoran-kotoran pikiran dan hati. Gitu. Seperti Siti Zulaikha. Ketika Siti Zulaikha ini benar-benar sudah rindu kepada Nabiullah Yusuf, ia lupa akan dirinya, lupa dengan harta yang ia miliki yang begitu banyak, lupa dengan kecantikannya, tapi justru lupa dengan harta dan kecantikannya. Inilah yang menjadikan Siti Zulaikha hidupnya itu betul-betul menjadi semakin berarti, semakin memiliki makna. Waruwiya annaha laha amanat wa tazawwajat bihi alaihi salam in faradat anhu wa tahallat lil ibadati in qata'at ila Allah ta'ala fa kana yad'uha ila firashihi naharon fatudafi'uhu ila al-lail fa idza da'aha lailan sumifat bihi ila nahari. Nah ini waruwiya lan den citaken annaha setuhune Zulaikha lama amanat sumangsane percaya sapa Zulaikha wa tazawwajat lan pengin nikah sapa Zulaikha bihi kelawan Nabi Yusuf alaihi salam infaradat maka nyepi menyendiri sapa Zulaikha anhu saking Yusuf. Nah, tapi anehnya begini, ketika Siti Zulaikha itu pengen menikahi Yusuf, ya justru berpisah dengan Yusuf, menyendiri. Wa takhallat lil ibadati, wa takhallat lan khola itu sepi ya, wa takhallat lan sepi nyepi sepi sapa Zulaikha lil ibadati maring ibadah. Wa qata'at karena lil ibadah karena ibadah. Jadi Siti Zulaikha itu berusaha untuk menyendiri di tempat-tempat yang sepi. Tujuannya apa? Karena beribadah, karena hanya untuk ibadah kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang sudah cintanya itu sudah melebihi batas sehingga sampai kepada rindu. Iya, kayak orang kan kalau rindu itu kan yang terbayang itu semuanya itu adalah orang yang dirindui. Nah, kalau yang dirindui itu Allah, ya itu berarti kan zat yang tidak akan nampak di dalam pikiran, di dalam bersitan dan sebagainya. Sehingga apa? Semakin mantap imannya. Tapi biasanya para ulama sufi untuk rindu kepada Allah itu melalui rindu kepada Rasul. Setelah rindu kepada Rasul hilang, maka meningkat rindu kepada Allah. Itu yang paling diinginkan oleh para sufi itu di situ. Tetapi isyak ini, beronto atau rindu kepada Allah, ini adalah merupakan anugerah dari Allah. Jadi tidak setiap orang akan sampai kepada makom ini. Tergantung ketika Allah menganugerahkan, maka ia akan sampai. Tidak setiap pejalan Allah, si murid, orang-orang yang mencari jalan Allah itu akan sampai ke tingkat ini, kecuali memang ia diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'at ilallahi fakana yad'uha ila firashihi fakana maka ana sapa Yusuf iku yad'uha ngajak sapa si Yusuf haing atau dong haing Zulaikha ila firashihi maring tempat turune Yusuf naharon ing dalam waktu awan fatudafi'uhu maka dafa'a yudafi'u fatudafi'uhu maka nyambut sapa si Zulaikha ing Yusuf ilal laili tumeka marang bengi.
Zulaikha itu kalau diajak sama Yusuf untuk ke tempat tidurnya itu justru disambutnya itu sampai malam. Mengajaknya siang disambut malam. Mengajaknya malam sampai siang. Fa idza da'aha lailan, fa idza da'aha dalam nalikane ngajak sapa si Yusuf ha ing Zulaikha lailan dalam waktu bengi, sumifat maka nunda sapa si Zulaikha bihi kelawan Yusuf ilan nahari tumeka maring bengi awan. Jadi kalau Nabi Yusuf itu ngajaknya siang ditunda sampai malam. Kalau ngadepnya malam sampai siang. Ya. Itu sama saja begini. Istilah cerita ini adalah begini. Allah itu kalau sudah rindu kepada seorang itu justru ketika orang berdoa, itu doanya dikabulnya lama gitu. Iya. Di doanya itu dikabulnya lama. Kenapa? Bukan berarti Allah tidak mengkabulkan doa kita, tapi justru Allah itu merasa senang, merasa kangen dengan suaranya. Ya kalau kita kan biasanya kan kalau misalnya doanya sudah terkabul, akhirnya enggak berdoa lagi. Nah, Allah tidak menginginkan itu sehingga kadang-kadang kita itu doanya itu lama untuk diijabah. Bukan berarti memang Allah tidak mengijabah, cuma justru itu adalah kesengajaan Allah biar Allah mendengarkan suaranya itu. Itu ibaratnya sebenarnya cerita ini adalah cerita bagaimana Allah untuk mengkabulkan doa hambanya yang memang benar-benar cinta kepada Allah. Kadang diperlambat, tapi kadang juga dipercepat. Ya, memang Allah itu begitulah, sangat rahasia, tidak bisa ditebak. Innama kuntu ini waqalat lan ngucap sapa si Zulaikha ya Yusufu wahai Yusuf innama kuntu ang pestine ana isun iku uhibbuka demen ingsun ka ing sira qabla an urifahu ing dalem sebelumnya yen to ngerti isun qabla an urifahu sebelum yen to weruh kenal isun hu ing Yusuf fa amma idza araftuhu maka anapun ing dalem nalikane weruh intum hu ing Yusuf fama aqaitum maka ora tetep isun mahabbatahu ing demen Yusuf mahabbatan kelawan demen lisiwahu maring selayani Yusuf. Jadi Zulaikhanya itu mengatakan begini, wahai Yusuf, saya itu mencintaimu sebelum saya melihat dirimu. Fama idza araftuhu dan ketika saya melihat dirimu maka cinta itu menjadi semakin melekat di dalam hatinya sehingga melupakan yang lain. Jadi sebelum bertemu sudah merasa cinta. Setelah bertemu lebih lagi. Wa ma uridu lan orang ngarepaken insun bihi kelawan Yusuf badalan ing ganti. Jadi si Zulaikha itu sudah tidak mengharapkan ganti lagi, sudah cukup Yusuf saja. Katanya begitu. Itu ciri-ciri orang yang rindu. Makanya kayak para wali Allah itu hidupnya cukup dengan Allah, tidak dengan yang lain. Kenapa? Karena sudah merasa tenang, merasa damai. Ia sudah hidup betul-betul bersama dengan Allah. Ini gambarannya itu seperti itu. Mana? Hatta qala sehingga ngucap sapa Yusuf laha maring Khadijah innallaha jalla dzakarahu amaroni bidzalik wa ahbaroni annahu mukhrijum minka waladaini wa ja'ilahuma nabiyyina faqalat amma idza kana Allah ta'ala amruka bidzalik wa jalani tariqan ilaihi fa ta'atun li amrillahi ta'ala fa inda sakantu ilaihi. Kemudian
hatta qala sehingga ngucap sapa Nabi Yusuf laha maring Khadijah innallaha sedune Allah jalla dzakarahu nutur sapa Allah hu ing Yusuf amaroni perintah sapa Allah ni ingsun bidzalika kalaman mongkono-mongkono mauka wa ahbaroni lan ngabaraken sapa Allah ni ingsun annahu setune kelakuan iku mukhrijun dalan metu mingka saking sira waladainun wal mingka saking sira annahu mukhrijum minka waladainun lan anak loro wa ja'ilahuma dadiaken sapa Allahu ing waladain nabiyaini ing nabi loro. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Yusuf itu Allah memberikan kabar bahwa nanti anak cucunya, anak keturunannya ini akan menjadi nabi. Faqalat amma idza kana ta'ala amaruka bidzalik wa ja'alni tariqan ilaihi. Itu semua adalah merupakan hadiah atau merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena kedua-duanya Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf itu benar-benar selalu mengikuti perintah-perintah Allah. Wa hukiya anna majnuna Laila. Nah, ini waqian ceritakan anna majnuna Laila. Setune Majnun Laila ila den ucapan lahu maring Majnun masmuka ma iku apa ismuka utawi aran sira. Nah, ini cerita-cerita Majnun Laila ini seseorang pemuda yang senang namanya Laila. Tapi memang cintanya itu terlalu berlebihan sehingga sudah isyak, rindu. Nah, inilah cita-cita rindu itu. Intinya sih rindu kepada Allah. Orang kalau sudah rindu kepada Allah itu sudah apa-apanya sudah lupa. Semuanya ya untuk Allah. Sehingga ketika kita sampai ajal rindu pada Allah itu sudah pasti husnul khotimah. Dan ini orang yang mengharapkan semuanya seperti itu. Ini dalam kisah Majnun Laila. Ini Majnun, seorang laki yang pemuda yang suka terhadap Laila, sehingga ketika satu saat ditanya namanya, Mas muka qala Laila. Jadi ada pemuda yang suka dengan Laila, perempuan yang memang sangat digemari oleh seluruh laki-laki saat itu. Ketika ada yang lain ditanya Mas muka siapa namamu, dia jawabnya qala Laila. Saya adalah Laila. Itu kenapa? Karena memang ia sudah menyatu. Jadi si Majnun ini sudah menyatu, Laila sudah menyatu dalam dirinya sehingga lupa. Wakila lahu wakilan dan mencapakan lahu maring Majnun yauman ing dalam swijidina au matat atau mati sapa si Laila atau Laila qala ngucap soi Majnun inna Laila fi qalbi. Inna Laila sidina Laila iku fi qalbi ing dalam ati isun. Lam tamut maka ora mati sapa si Laila ana ingsun iku Laila ana utawi ingsun iku Laila. Nah, jadi memang pemuda itu ketika sudah dikabari bahwa Laila mati, dia malah jawabannya lah justru Laila itu sudah menyatu di dalam hatiku. Sehingga tidak akan mungkin lagi dia mati karena sudah menyatu, sudah ada, dia selalu. Nah, ini gambarannya orang-orang yang pikiran dan hatinya sudah gemar ngaji, misalnya sudah gemar dengan kebaikan, beribadah kepada Allah, itu sudah menyatu dalam pikiran dan hatinya, sehingga ya itu tadi dia akan selalu semangat dan semangat. Gangguan apapun ya tidak akan bisa menghalau. Tadi tujuannya sudah lurus, beribadah semata-mata mencari ridho Allah. Kayak Majnun Laila itulah. Faqilalan den ucapaken lahu maring Majnun ya Majnunu wahai Majnun
La tandur aja ningali sira ila samai maring langit, walakin ndur tetapi ningali sira ila jidari laila maring tembok laila. La'allaka menawa sira iku taroha ningali sira ing laila. Qala jawab sapa si Majnun, ana utawi ingsun iku aktafi nyukupi ingsun bin najmin kelawan deleng apa namanya najm itu lintang yaqau kang tumiba apa najm dillahu ing ayang-ayange najm ala dari laila ing atase darul laila. Jadi judai Majnun, coba ente lihat, jangan terlalu selalu lihat ke langit. Lihatlah itu rumahnya si Laila. Barangkali nanti Laila keluar kamu melihatnya. Tapi apa jawaban Majnun? Tidak, saya cukup. Kenapa melihat ke atas? Karena lintang-lintang itu adalah cukup bagiku untuk melihat Laila. Nah, itulah jadi bagi orang-orang yang sudah rindu berat kepada Allah itu gambarannya seperti orang yang rindu kepada kekasihnya. Jadi sudah begitu tidak memedulikan yang lain. Dia sudah tidak peduli dengan kenikmatan dunia, kenikmatan yang ada di sekitarnya, ia sudah tidak peduli. Ini orang-orang yang sudah seperti itu, maka ucapannya itu menjadi ucapan yang nyata. Karena orang-orang yang seperti itu, kalau di dalam bahasa tasawufnya, ia sudah memiliki dua sifat Allah. Allah itu kan punya sifat dua. Satu, imanen. Imanen itu berarti Allah meliputi segala sesuatu. Nah, meliputi. Jadi segala sesuatu, Allah meliputi segala sesuatu. Itu imanen. Kalau transenden, Allah melampaui segala sesuatu. Karena sudah melampaui segala sesuatu, berarti Allah tidak ada di situ. Kayak misalnya ini gelas, ya, imanen, Allah meliputi gelas. Nah, jadi gelas yang ada di sini ini itu seluruhnya ya meliputi. Artinya tidak akan ada gelas kristalin ini kalau tidak ada Allah. Jadi Allah meliputi gelas ini. Tetapi Allah juga transenden, Allah melampaui gelas. Nah, jadi tidak ada di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga Allah ini bisa mengendalikan gelas gitu. Seperti itu. Kayak misalnya orang-orang yang sudah sampai tingkat ke isyak rindu kepada Allah, itu seperti itu. Jadi memiliki dua sifat Allah, imanin dan transenden. Kalau dalam gambarannya permainan bola, ya misalnya permainan bola, imanen ini berarti meliputi seluruh lapangan bola dan dia sudah menguasai lapangan bola. Tetapi dia transenden, melampaui lapangan bola. Sehingga apa? Sehingga bisa mengendalikan permainan sepak bola. Ya istilahnya kalau dalam sepak bola ya itu sebagai pelatih. Pelatih itu kan berada di luar tapi bisa mengandalkan si pemain. Nah orang-orang yang sudah sampai ke tingkat isyak ini akan seperti itu. Makanya kayak para wali songo itu kan meliputi segala sesuatu, tapi juga melampaui segala sesuatu. Sehingga apa? Sehingga para wali songo itu bisa mengendalikan alam semesta. Kenapa? Karena wali songo sudah melampaui alam semesta, sehingga dia bisa mengendalikan apa yang dikatakan wali songo ya akan terjadi. Nah itu, jadi itu makom yang isyak itu seperti itu. Wahu kialan den citakan Mansur al-Halaj. Lah ini ada cinta Mansur al-Halaj rahimahullah taala. Annahum satuhune kaum itu iku idza hasibuhu nalikane nahan sapa si kaum hu ing Mansur al-Halaj sama niyata asara ing 80 apane yauman dinane faja'ahu lan nulit tekas hu ing Mansur sapa Sibli Imam Sibli radhiyallahu anhu
Faqala mengucap takon sapa si Sibli ya Mansur, hei Mansur, maiku apa al mahabbatu te mahabbah. Faqala makan jawab sapa si Mansur, la tas'aluni, ada takon isuni ing ingsun, la tas'alni aja takon sirani ing ingsun al yauma ing dalam iki dina, was'alna takon sirani ingsun hodan sukiki. Falamma ja'an numangtane tekas apa al hudu al sapa si Sibli hoda al hoda ing dalam sukiki, wa akhrajuhu lan ngetoaken sapa si kaum hu ing halaj al halaj binasijni saking tahanan, wa nasabulan pada nyiapaken sapa si kaum an-nat'a itu tempat untuk eksekusi pembunuhan, eksekusi. Tidak eksekusi orang-orang yang kena hukuman mati itu namanya an-nat'a. Di ajli qatlihi karena arah mateni si al-halaj. Maka lewat apa Sibli Imam Sibli bena yadaing dalam sandinge Mansur al-Halaj. Panada maka nundang sapa si al-Halaj, ya Sibli wa Sibli, al-mahabbatu utawi mahabbah iku awaluha, awale mahabbah itu kharqun kerem, wa akhiruha dan utawi akhire mahabbah iku qatlun mati. Nah, jadi ketika al-Halaj ini adalah seorang sufi, karena cara berpikirnya berbeda dengan apa yang diyakini oleh raja, kemudian al-Halaj itu ditahan dan diputuskan hukuman mati. Nah, ketika al-Halaj ini ditanya tentang apa yang disebut sebagai cinta, jawabannya apa? Ya, jangan tanya sekarang, tanya besok. Ternyata besoknya al-Halaj itu dihukum pancung, dihukum mati, tapi justru merasa berbahagia. Ya kalau di Indonesia contohnya inilah Syasyiji Jenar. Jadi Syasyiji Jenar itu ya sebenarnya tauhidnya itu udah luar biasa, sudah menyatu dengan dirinya. Sehingga ketika ditanya mana Syasyiji Jenar, menjawabnya tidak ada, yang ada Allah. Nah itu kenapa? Sama dengan al-Halaj. Berarti emang ia sudah menyatu. Jadi sudah melupakan dirinya. Orang yang seperti ini ya udah itu diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana kayak gitu. Isyaratan lima tahaqqaqu lil halajni. Lah isyaratan karena isyarah lima maring barang tahaqqaqu kang jadi nyata apa ma lil halaji kadue Mansur al-Halaj radhiyallahu anhu fi nadrihi ing dalam ningaline al-Halaj opo anna kula syai'in setuhune saben-saben suwiji ma khalallahi selaine Gusti Allah iku batilun batal. Jadi sudah yang terlihat itu hanyalah Allah. Itu kalau sudah seperti itu, wah ini sudah ulama-ulama dulu itu sudah sampai seperti itu. Makanya ya kayak di Indonesia ini banyak ulama-ulama seperti itu yang tidak memperlihatkan diri. Istilahnya ulama-ulama yang menjadi patoknya jagat. Jadi patoknya jagat Indonesia ya banyak ulama-ulama yang memiliki keyakinan tauhid yang luar biasa yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Tapi setiap malam mendoakan bagaimana Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan mereka juga tidak menginginkan untuk dijadikan sebagai pahlawan. Ia tidak menginginkan orang mengenali dirinya, menutupi diri. Ini namanya wali-wali malamatiyah. Itu banyak di Indonesia itu. Kalau enggak ada di Indramayu, di Indonesia dan sebagainya, sudah Indonesia sudah hancur. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada mereka-mereka yang malamatiyah itu, seorang wali yang tidak ingin mengenalkan dirinya, justru senang ketika dikenal dirinya sebagai orang awam, sebagai orang yang biasa saja, itu malah dia bangga. Itu banyak ya, kita makanya kadang-kadang jangan menghina orang yang penampilannya jelek, barangkali dia adalah wali malamatiyah, kan seperti itu.
wa alima anna Allah huwa al-haqqu nasiya inda tahaqqiq ismil haqqi ismu nafsahu fasu'ila man anta faqala an al-haqqu. Nah, al-halaj itu ketika ditanya, "Wahai al-halaj, ente siapa?" Jawabannya, "Man anta, siapa ente?" "Ana al-haq, saya adalah kebenaran." Nah, itu kan jadi sudah satu khat itu ini ungkapan seorang sufi ketika ia melupakan dirinya, yang dilihat itu hanya Allah. Nah, itu ungkapan satu khat itu seperti itu. Jadi kayak Syekh Jenar ketika misalnya ditanya, "Weh, Syekh Jenar mana?" "Enggak ada, yang ada Allah." Nah, itu satu khat. Nah, ya sudah tidak merasakan ada dirinya, jadi sudah yang ada hanya Allah. Jadi sudah istilahnya fana, dia sudah tidak ada. Atau dalam bahasa kejawennya itu disebut sebagai moksa, tidak ada. Moksa itu kan dalam ajaran Jawa itu kan ada yang disebut moksa. Jadi ada satu amalan, satu mantra bagaimana ia akan moksa. Jadi moksa itu salah satu syarat utamanya itu adalah tidak terikat dengan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Itu moksa itu seperti itu. Banyak orang-orang dulu di Indonesia itu, di Nusantara sebelum ada Islam juga ajaran-ajaran moksa itu sudah banyak. Lah ciri-cirinya moksa itu begitu dia sudah tirakat, pengen menjauhkan diri dari hal-hal yang terkait dengan dunia, kemudian begitu dia sudah mulai mengecil, ingat anaknya, ingat istrinya, ingat hartanya. Lah ini berarti gagal moksa. Ketika gagal moksa inilah yang disebut sebagai jenglot. Nah, kan ada kan jenglot. Nah, jadi jenglot ini adalah orang-orang yang berupaya untuk melupakan dunia, tapi bukan orang Islam ya. Dulu sebelum ada Islam atau Buddha dan Hindu. Ini berusaha untuk melupakan dunia agar dirinya itu hilang, tubuhnya hilang. Itu namanya moksa. Tapi karena salah satu hal kemudian ingat istrinya, begitu sudah mengecil nih, ingat istrinya, ingat badannya misalnya, maka ia akan gagal. Karena gagal berarti tidak akan hilang, tapi jadi orang kecil, jenglot itu. Orang kecil jenglot itu ya sakti. Kenapa? Karena hasil tirakat itu. Jadi gagal moksa. Jadi jenglot itu adalah produk gagal moksa. Nah, itu orang kan ada kan, katanya dulu itu di Subang itu ada orang gagal moksa kecil, dan itu sakti banget, nggak ada yang bisa mendekat. Nah, itu gagal moksa. Itu gimana dalam ajaran agama Islam? Ya, kalau dalam Islam itu ya tidak ada istilah moksa, yang ada adalah istilah fana. Makanya kayak saya Syekh Jenar, itu kan moksa dalam bahasa Kejawanya, tapi kan dalam bahasa tasawufnya itu kan fana. Sehingga Syekh Jenar itu tidak ada makamnya, ya kan? Ada nggak yang tahu makomnya Syekh Jenar? Nggak ada. Syekh Jenar itu namanya Abdul Jalil, nggak ada. Padahal itu ada di Indonesia, di bumi Jawa, tapi makamnya tidak ada. Kenapa? Karena Syekh Jenar itu salah satu wali yang tubuhnya itu menghilang. Beda dengan Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir itu tubuhnya menghilang tapi hidup. Sehingga ketika ada amalan-amalan untuk bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Ada, makanya amalan-amalan itu ya biasanya harus ijazah yang khusus. Itu banyak ulama-ulama yang seperti itu. Kalau di Indonesia, kalau di Cirebon itu ada 4 kiai yang keempat-empatnya itu wirid
bagaimana bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Ada namanya Kiai Fanani. Nah, Kiai Fanani ini yang dari Benda Kerep, ya, ini adalah salah satu kiai yang mengamalkan satu wirid bagaimana bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, kemudian Kiai Fanani ini dengan cara apa? Kiai Fanani ini jalan-jalan di seluruh pokoknya kemana aja lah ia jalan. Yang penting di darat. Nah, dengan cara seperti itu. Dan biasanya Kiai Fanani itu ketika ada tempat yang rindang, ia berteduh, kemudian berdiam diri di situ lama. Itu ciri-cirinya itu. Dan Kiai Fanani ini ya sebenarnya belum meninggal karena memang masih selalu mengitari tanah Jawa. Itu Kiai Fanani satu. Kan muridnya tuh 4. Ada yang kedua Kiai Wanai. Kiai Wanai ini ya sama aja gurunya satu. Ketika wirid untuk bertemu dengan Nabi Khidir, dia ditunjukkannya itu ke sebuah laut. Sehingga apa? Dia langsung masuk ke laut dan menjadi daya energi laut. Sampai sekarang masih ketika misalnya pengen bertemu dengan Syekh Wanai, ada wiridnya, nanti akan muncul dengan dirinya. Itulah ya kan yang di darat itu Kiai Fanani, yang di laut itu Kiai Wanai. Itu ada 4. Kalau Kiai Irfainya itu dia di alas belantara, jadi pengen pokoknya menghindari dari kelayakan keramaian umum, masuk ke hutan. Itulah jadi Kiai Fanani, Kiai Wanai itu adalah orang-orang ulama dulu yang menurut orang ulama-ulama sufi itu masih hidup dan masih mengitari kita. Satu ketika nanti akan bertemu. Dan ada wirid-wiridnya itu loh untuk menemui beliau-beliau itu. Saya pernah diceritakan oleh guru saya itu, guru spiritual itu ada itu. Jadi ya itulah penting itu sekitar Indramayu masalahnya, di wilayah 3 Cirebon kehidupannya kiai-kiai itu. Mana lagi tadi itu? Warubiya anna sodaqo anna sidqol mahabbati fi salasati solin ayyah taro kalama habibihi ala kalami huirihi. Nah ini jadi orang yang benar-benar cinta itu ia akan fi salasati solin, ia akan berada dalam 3 keadaan. Yang pertama ayyah taro kalama habibihi, ayah taro yen to milih sapa wong kalama habibihi ing ucapane kekasih ala kalami huirihi. 1, ia akan lebih mementingkan apa yang diucapkan oleh orang yang dicintai daripada yang lainnya. 2, wayah taro milih sapa wong majalisata habibihi inggon lungguhe kekasih si wong ala majalisati huirihi ing atase ngalahaken ing atase gon lungguhe seliyane habibihi. Yang kedua, ia akan lebih mementingkan untuk duduk bersama orang yang dicintai daripada duduk bersama orang lain. 2. Yang ketiga, wayah taro lan yento milih sapa si wong ridho habibihi ing ridone kekasih wong ala ridho huirihi ing atase ngalahaken ing atase ridone selaine wong. Ia akan apapun yang sesuatu yang diridhoi oleh kekasihnya ia akan ia lakukan. Kadza fil muntaha. Artinya begini. Artinya orang yang benar-benar mencintai Allah itu ia akan selalu mendengarkan perintah-perintah Allah. Ia akan selalu mengikuti ajaran-ajaran Allah. Dimanapun tempat, kapanpun, ia akan selalu yang teringat adalah bagaimana ia tetap dalam koridor ajaran-ajaran Allah.
dan bagaimana ia akan selalu berada di majlis-majlis yang di dalamnya itu diajarkan ilmu-ilmu Allah. Minimal ya seminggu sekali lah. Jangan, pokoknya kayak saya ini juga niat utamanya adalah belajar agar minimal 1 minggu saya berhadapan bertatap muka dengan karangan ulama-ulama yang begitu dekat dengan Allah. Dengan begitu berarti saya berusaha untuk duduk di tempat-tempat yang di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu oleh ulama-ulama dahulu, ulama-ulama yang memang benar-benar dekat kepada Allah, dengan harapan supaya kita selalu dekat dengan Allah. Itu intinya itu seperti itu. Jadi diusahakan ngaji di mana saja lah. Yang penting setiap minggu lah, minggu sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu lupa diri. Lupa diri, dan kelupaan kita itu tidak sadar bahwa kita lupa. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada hawa nafsu lah yang selalu menarik untuk melakukan hal-hal yang kita pandang itu adalah nikmat, tetapi pada hakikatnya itu adalah menjuruskan kita. Lah ini yang paling parah. Makanya para ulama ahli tasawuf bagaimana untuk melatih agar kita selalu dalam satu komando lurus, yaitu dengan zikir-zikir. Maka nanti kapan-kapan kita akan bersama-sama untuk datang ke ulama ijazah torekot lah, torekot satoriyah, karena saya punyanya satoriyah sih. Jadi insya Allah satoriyah. Jadi ciri-ciri dari torekot satoriyah itu ketika diamalkan itu pikirannya tenang, hatinya damai, segala berbagai macam persoalan hidup itu terpenuhi. Itu ciri-cirinya. Jadi saya pilihnya itu torekot satoriyah karena memang kepribadian saya itu ya senangnya kadang menyendiri itu. Tapi justru satoriyah ini ulama-ulama yang mumpuni di Jawa Barat kayak misalnya Syekh Muhyiddin Pamijahan itu torekotnya satoriyah. Makanya kan Syekh Muhyiddin cari tempat yang sepi di pegunungan itulah, di gua itu seperti itu. Tapi memang ketika di wirid satoriyah ini itu pengaruhnya pikirannya tenang, hatinya damai. Orang kalau pikirannya tenang, hatinya damai, segala permasalahan hidup itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Itu orang itu kan kalau pikirannya itu ruwet, hatinya kacau, maka persoalan-persoalan hidup itu akan selalu datang dan datang terus bertubi-tubi. Sehingga apa? Pikirannya dipenuhi oleh persoalan hidup, sehingga hidupnya itu berat, jalannya itu berat. Gambarannya itu kayak membawa kotoran gitu loh. Coba kita kalau membawa kotoran sekandek kan berat. Berat. Maka kotoran-kotoran itu kita harus buang. Dengan cara apa? Menurut orang sufi itu dengan zikir. Ya, zikir apa saja. Tapi kalau di torekot ya ada ciri-ciri cara-caranya. Terus juga nanti kalau kita belajar torekot, kita hidupnya itu terkendali. Jadi ada yang mengendalikan. Itu lebih enak itu. Kalau pan berbuat salah, nanti gurunya menegur lewat batiniah, itu enak jadinya. Mudah-mudahan juga nanti satu saat kapanpun guru-guru kita itu akan selalu berdampingan dengan kita. Karena begini sejatinya ya. Ini guru-guru torekot yang sudah meninggal dunia dalam ajaran tasawuf, hakikatnya mereka itu tidak meninggal, tetapi kita tidak paham. Tapi mereka itu hakikatnya itu tidak meninggal. Mereka selalu mengitari seluruh alam semesta. Kayak misalnya begini, misalnya nih yang saya pahami dari ajaran yang saya berikan dari guru-guru saya, kayak misalnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu kan secara fisik sudah meninggal,
Tapi ruh dari Sunan Gunung Jati itu setiap hari Senin itu mengitari seluruh jagat Jawa Barat. Begitu juga Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini setiap hari Rabu ruhnya itu mengitari seluruh Jawa. Jadi setiap wali itu punya hari-hari tertentu. Makanya dalam ajaran guru saya itu, ketika misalnya mau berangkat pergi hari Senin, kita hadroh Fatihah ke Sunan Gunung Jati sehingga nanti selamat. Kalau mau hari Rabu, hadiah Fatihah ke Sunan Kalijaga sehingga selamat, minta keselamatan seperti itu. Ada hari-harinya. Sabtu ya ada. Kalau Sabtu itu Sunan Muria. Makanya tidak ada di dalam ajaran tasawuf ya, ajaran sufi tidak boleh pergi hari Sabtu. Enggak, boleh saja. Tapi kita tahu yang menjaga untuk khusus Jawa ini Sabtu siapa? Sunan Muria. Berarti kita hadiah Fatihah kepada Sunan Muria. Sehingga Sunan Muria nanti akan mendampingi kita. Insya Allah selamat. Kan seperti itu. Kalau enggak tahu seperti itu kan, itu yang ngaji-ngaji kayak gini yang tahu itu kan ngaji-ngaji yang terkait dengan dunia tasawuf. Kalau yang ngaji fikih, ngaji syariat, ya enggak akan membahas ini karena memang khusus untuk kalau yang ngaji fikih itu tafsir itu kan khusus syariat. Jadi tidak akan membahas hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia, hidup langsung lah. Kalau kayak ini kan kehidupan langsung lah. Jadi ada keterkaitan dengan kehidupan kita. Mungkin ini saja. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi